Bab 36 Lucky mulai mengganggu. Kirana tersenyum kaku. Tapi kamu sudah bertemu dia tadi, bahkan sepertinya kamu sudah sering ketemu dia. Dia kan sepupumu sendiri. Itu yang ingin Kirana katakan kepada suaminya itu, tapi tentu saja dia tidak melakukannya. Paling tidak sampai menemukan saat yang tepat nanti. Ragendra menatap Kirana lekat dan tajam, sementara yang ditatap tampak gemetar ketakutan. Ahahaha, kamu sudah seperti tokoh novel online saja, yang akan menemui mantan kekasihnya dalam acara reuni. Nggak ada yang seperti itu sayang, tawa Kirana pecah, padahal itu semua untuk menyembunyikan kegelisahannya saja. Tapi, dari semua perkataanmu tadi seolah aku akan atau sudah bertemu mantan kamu. Siapa dia? Apa dia Lucky, sepupuku? Tanya Ragendra yang pas pada kenyataannya. Kirana terkejut luar biasa, bagaimana bisa perkataan Ragendra kena sasaran secara tepat. Untuk sesaat, dia diam membeku. Prang, kamu kenapa sampai pucat begitu? Lucky tak mungkin mantan kamu bukan? Ketemu di mana? Tapi kalau tidak salah kalian pernah tinggal satu kota kan? Saat dia magang menjadi staf di salah satu perusahaan ayahnya, ujar Ragendra dengan tawarnya. Kirana yang sudah syok dengan dugaan Ragendra, dan berniat menceritakan semuanya hari ini saja. Jadi urung, karena ternyata itu hanyalah perang semata. Dia bahkan berniat mengubur tentang masalah ini untuk selamanya. Ya dia akan bilang juga kepada Lucky agar tak buka suara dan merahasiakan semua tentang masa lalu mereka. Mungkin itu akan lebih baik bagi hubungan mereka. Tapi, dia jadi teringat Sherina sahabat laknutnya yang pengkhianat itu. Di mana dia? Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah mereka menikah? Atau putus? Kalau putus, dia jadi kasihan kepada sahabatnya dan juga yang menjadi suami Sherina, jika menikah nanti. Kenapa begitu? Ya karena Sherina sudah kehilangan kesuciannya untuk Lucky, dan lelaki yang menikahinya nanti mendapatkan bekas orang. Kenapa melamun? Tanya Ragendra dengan dekapan yang semakin erat. Tidak ada, aku ngantuk, mau tidur dulu ya. Untuk mengalihkan topik dan agar tak berbicara apapun lagi Kirana memilih untuk memejamkan mata saja. Ragendra membelai lembut kepala istrinya. Tidurlah dengan nyaman, dengan tatapan yang dalam dan embusan nafas pelan. Sementara itu, di dalam mobilnya, Lucky memutar lagu kenangan masa lalunya saat masih bersama dengan Kirana. Bibirnya berulang kali menyunggingkan senyuman, entah apa yang ada dalam benaknya. Tapi, dia menggumamkan sesuatu. Kiran, kamu semakin menarik saja, kenapa juga harus menjadi istri sepupuku? Di lain sisi, Orion yang bersama Arsa tampak riang. Berbeda dengan situasi di dalam mobil Kirana dan Ragendra. Mereka berbincang hangat, apalagi Arsa yang tak hentinya berbicara. Selalu saja ada topik pembicaraan dan hal yang ditanyakan anak pintar itu. Sampai sesekali, membuat Orion kewalahan menjawab pertanyaan Arsa. Tapi, Orion sangat senang dengannya. Sampailah mereka di tempat tujuan. Derry tampak sudah berdiri di halaman depan untuk menyambut mereka semua. Semua tampak antusias dan senang, terutama orang tua Ragendra dan Arsa. Berbeda dengan yang lain, Kirana tampak sesekali tersenyum yang dipaksakan. Bukan tak suka dengan rumah ini, tentu saja suka. Dia bahkan sudah melihatnya waktu itu dan tentu saja ini rumah impiannya dan Arsa. Dia hanya kurang senang akan kehadiran Lucky saat ini. Ibu, aku senang rumah ini, nanti bisa setiap hari berenang, celoteh Arsa dengan riang. Iya, hanya itu ucapan Kirana, tak seperti biasanya. Ragendra yang sejak kedatangan Lucky memperhatikan Kirana, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Kirana terlihat lebih banyak diam, bahkan senyumnya pun terkesan tak nyaman, alias terpaksa. Pak Gen, ada yang perlu kita diskusikan, ujar Derry, yang tiba-tiba menghampiri Ragendra.
Sebelumnya, tadi dia sedang berbincang dengan Lucky dan Orion. Ragendra mengangguk tanpa menyahut, dan pergi bersama Derry ke ruangan kerja yang sudah disiapkan sebelumnya. Lucky yang melihat Kirana sendirian tersenyum senang, dia ada kesempatan untuk menghampiri Kirana. "Hai Kiran, aku ingin bicara sama kamu. Boleh kan?" tanya Lucky setelah ada di dekat Kirana. Kirana malas sebenarnya, tapi dia tak mungkin menunjukkan ketidaksukaannya itu di hadapan semua orang. Akhirnya, dia mengangguk. "Katakan mau ngomong apa?" ujar Kirana dengan malas. "Kenapa judes begitu sama aku?" tanya Lucky dengan mimik sedih. Kirana memutar bola mata malas. "Kamu yang paling tahu apa jawabannya. Cepat mau bicara apa? Aku banyak urusan, selain itu suamiku cemburuan orangnya. Aku tak mau dia marah gara-gara kamu ada di dekatku terus," ketus Kirana. Lucky menghela napas pelan. "Apa kamu ada waktu untuk bicara berdua denganku?" tanya Lucky dengan tatapan penuh harap. "Bicara berdua? Untuk apa? Maaf, aku tak bisa. Aku tak mungkin berbicara berdua dengan lelaki lain di belakang suamiku," jawab Kirana tegas. "Kiran, aku bukan orang lain. Aku orang yang pernah kamu cintai, aku juga sepupu Gendra," ujar Lucky dengan tatapan yang dalam. Kirana mengerjapkan mata beberapa kali, lalu memalingkan wajah ke arah lain dengan sunggingan bibir sinis. "Iya, dulu aku memang sangat bodoh, sehingga mencintai kamu segila itu. Hingga, tak tahu kalau kamu sudah main di belakangku dengan sahabatku sendiri yang LUCKNUT." Dia berkata tanpa menatap. Lucky mengembuskan napas pelan. "Lupakan itu semua, itu masa lalu. Aku khilaf," ujar Lucky dengan lembut. Kirana menoleh dengan senyuman mengejek. "Khilaf yang menyenangkan bukan? Sampai-sampai tak mau menyusulku padahal tahu aku memergoki kalian. Bahkan tak ada satupun dari kalian yang coba menemuiku untuk minta maaf saat itu." "Kiran, please jangan ungkit masa lalu lagi. Ayo kita mulai semua dari awal." Lucky tiba-tiba saja menggenggam tangan Kirana. Kirana terkejut luar biasa dengan sikap Lucky. Dia segera menepis tangan itu dan menatapnya penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu, kalau aku istri sepupuku sekarang? Dia bisa apa dengan kakinya yang seperti itu? Apa dia bisa memuaskanmu?" Seolah mengejek dan merendahkan Ragendra. Kirana mengepalkan tangan, ingin rasanya meremas mulut kotor mantannya yang brengsek itu. Dan ingin rasanya menendang itunya biar kapok sekalian. Tapi tentu saja tidak melakukannya. Dia tak mau menjadi pusat perhatian semua orang, apalagi masalah masa lalu mereka sampai diketahui. Salah satu yang perlu kamu pahami dalam hubungan suami istri adalah saling melengkapi. Saat kakinya sakit dan belum bisa banyak bergerak di ranjang, maka aku sebagai istri yang akan lincah dan tak perlu dibahas, nanti kamu sange lagi. Kirana sengaja berkata dengan sensual, penuh emosi, dan dari kata-katanya membuat gairah Lucky naik tiba-tiba. Lucky menatap kesal Kirana. Mana wanita itu? Apa dia sudah kami nikahi atau belum?" ejek Kirana. "Kenapa tidak kamu ajak sekalian?" Lanjutnya dengan satu sudut bibir terangkat, lalu pergi melenggang dari hadapan Lucky dengan langkah sensual yang sengaja mengejek Lucky. Lucky mengepalkan tangan dan menggeram kesal. Sial, kenapa dia jadi seberani itu sekarang? Padahal dulu, dia begitu penurut, gumamnya, menahan emosi. Sementara itu, dari kejauhan seseorang tampak memperhatikan gerak-gerik mereka dengan tatapan datar. Apa yang terjadi antara mereka berdua sebenarnya? Bergumam pelan, matanya masih lekat memperhatikan mereka. Di sisi lain, selesai berbicara dengan Lucky, Kirana menghampiri Arsa yang terlihat senang bermain dengan kakeknya. Sebelumnya, Arsa bermain bersama Orion, namun karena Orion ada telepon masuk, dia jadi pergi meninggalkan Arsa. "Ibu." Arsa tersenyum senang melihat ibunya. Dia memeluk Kirana, lalu mengajaknya bermain.
Kirana pun menemani Arsa bermain. Hal itu berguna juga untuk memperbaiki moodnya yang memburuk akibat ulah Lucky tadi. Lucky terus menatap Kirana dan Arsa lekat-lekat. Dia terus berpikir keras tentang hubungan Arsa dan Ragendra. Apa artinya, mereka sudah berhubungan selama itu? Saat hubungan gelapku dulu dengan Sherina, dan dia dengan Gendra, artinya mereka juga sama saja denganku, gumam Lucky dengan sunggingan senyuman tipis dari sudut bibirnya. Ternyata kamu tak sepolos dan sebaik itu, kamu sama saja dengan yang lainnya, cibir Lucky. Kamu juga rupanya sudah berkhianat dariku dengan anak ingusan itu. Dan berlagak paling tersakiti, lanjutnya.